Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan jenazah seorang lansia di kediamannya di Batubara, Sumatera Utara. Perhiasan dan uang korban dinyatakan hilang, diduga pelaku merupakan menantu dan keponakan korban. Ratusan warga desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita lansia bernama Zulaiha, 65 tahun. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi bersimbah darah dan tubuhnya ditutupi dengan karung beras, kain sarung, dan tas koper di kamar belakang rumah miliknya. Mendapat laporan penemuan jenazah, kepolisian pun menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP diketahui korban telah meninggal 1 hari sebelum ditemukan. Perhiasan dan uang milik korban juga dikabarkan hilang. Ya, aku tengok pulang dari cari mama tadi. Kami tadi kan cari di kebun sana. Jadi katanya orang ini, mama udah ada di rumah. Jadi kami balik, aku tengok mama ada di kamar belakang. Berkelimpangan gitu, apalah. Ada darah nggak? Darah gimana? Kalau aku tengok di sini mama berdarah. Dari lokasi, polisi menemukan barang bukti berupa baju korban, kain sarung, karung beras, dan koper yang digunakan pelaku untuk menutupi jasad korban. Ada apa yang diamankan hari ini, Pak? Yang diamankan ya masih banyak barang bukti yang di TKP yang sudah kita amankan. Ada berapa luka yang didapat, Pak? Itu yang belum tahu, yang belum bisa kita pastikan. Karena jenazah akan kami bawa ke rumah sakit. Saat ini polisi masih mengumpulkan alat-alat bukti lainnya. Polisi juga mengamankan 2 orang pria, yakni FL yang tak lain merupakan keponakan dan menantu korban yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Sementara jenazah korban kini dibawa ke rumah sakit guna menjalani otopsi. Tak terima harta warisan dibagi rata, seorang kakak di Jambi nekat merusak rumah sekaligus kantor milik adiknya. Akibat ulah pelaku, korban alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kamera pengawas merekam aksi perusakan kantor bengkel usaha yang sekaligus menjadi tempat tinggal Henry Gunawan. Pelaku meluapkan emosinya ke sejumlah meja kantor yang terletak di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Sejumlah karyawan tak bisa berbuat banyak saat pelaku beraksi. Akibat perbuatan pelaku, sejumlah meja dan peralatan kantor rusak. Menurut korban, perbuatan kakak kandungnya itu diduga akibat pembagian harta warisan yang dibagi rata kepada 3 saudaranya. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan kepercayaan mereka, di mana anak perempuan tidak mendapat harta warisan. Warisan atau gimana, Pak? Ya, warisan masalah pembagian aja. Pembagian. Ya. Nah, sudah ada upaya untuk pembagian warisan sudah belum? Ya, sudah ada upaya itu melalui mediator. Tapi dia tidak mau. Dia mau pembagian itu menurut adat Cina. Sedangkan saya maunya dibagi rata semuanya. Secara termasuk hukum. anak perempuan juga dapat porsi yang sama. Selain merusak, pelaku juga memarkirkan truk di teras rumah. Akibat perusakan, korban alami kerugian puluhan juta rupiah. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kakaknya ke polisi. Pemirsa, kisruh tanah warisan berujung penganiayaan terjadi di Pandeglang, Banten. Kesal tidak disertakan dalam pembahasan tanah warisan, seorang keponakan menganiaya pamannya hingga terluka. Nyawa sang paman masih bisa diselamatkan meski terluka parah di leher karena sabetan senjata tajam. Hairul Anwar digelandang ke Polres Pandeglang usai dilaporkan telah menganiaya Rasam, pamannya yang berusia 68 tahun. Kepada polisi, pria 35 tahun ini mengaku menganiaya pamannya di rumah korban di Kampung Pasir Huni, Desa Pasir Kadu, Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia mengaku kesal lantaran sang paman tidak melibatkan dirinya dalam pembahasan tanah warisan keluarga. Selain itu, korban yang juga semena-mena membuatnya sakit hati. Ya, dia mau ngambil pegadaian itu karena kan posisi sawah itu digade ya, langsung datang ke yang gade di sawah, gitu kan. Mau nebus. Bapak nggak terima? Bukan, ya bisa dikatakan seperti itu, tapi dalam artian ya musyawarah dulu gitu, jangan langsung datang ke sawah kan, gitu nggak enak. Musyawarah dengan Bapak dulu ya. Ya, gitu. Yang terima gadai sama korban datang ke pelaku. Di situ ada bahasa yang tidak enak. Itu sawah gimana saya? Maksud si korban. Pelaku tidak terima karena lagi babat rumput, emosi dengan omongan
adanya pembacokan. Meski menyesali perbuatannya, Hairul Anwar kini mendekam di sel tahanan Polres Pandeglang. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya warga kampung Huni mengevakuasi Rasam yang bersimbah darah karena luka yang cukup parah di leher belakangnya. Meski itu luka parah, korban masih tersadar meski dibonceng sepeda motor. Korban kini masih harus dirawat di rumah sakit dan polisi menunggu kesehatannya pulih untuk dimintai keterangan. Tidak butuh waktu lama, polisi mengungkap misteri tewasnya siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ternyata dibunuh kekasihnya usai berkencan hanya demi mengambil ponselnya. Kurang dari 24 jam, aparat Satreskrim Polres Pesawaran meringkus pembunuh siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet Dusun Kemuliaan Desa Kalirejo, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pelaku merupakan kekasih korban bernama Gamal Rajab Saputra berusia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran mengincar ponselnya. Pembunuhan ini bermula saat pelaku mengajak korban untuk bertemu. Pelaku kemudian membawa korban ke perkebunan karet yang tidak jauh dari rumah korban. Di tengah kebun karet, usai berkencan, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan ponselnya, namun ditolak hingga keduanya terlibat cekcok. Pelaku yang gelap mata kemudian menganiaya korban dengan brutal hingga tewas seketika, lalu ditinggalkan begitu saja di kebun karet hingga akhirnya ditemukan warga. Jadi sebetulnya handphone itu ini menjadi satu penyebab ya kenapa si tersangka itu melakukan tindakan sadis ya, karena tersangka ini korban ini di handphone korban itu terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh di antara dua, karena udah kenal-kenalan gitu, saling membujuk ya kan, merayu-rayu, akhirnya mereka saling berkomunikasi melalui media sosial, chat-chatan. Nah, ini ada gambar-gambar yang tidak senonoh yang milik si tersangka, sehingga tersangka takut disebar gitu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gedong Tataan. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya warga Dusun Kemuliaan Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, gempar dengan penemuan jasad seorang siswi SMP di kebun karet. Korban masih berusia 15 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Di tubuh korban didapati adanya luka di kepala dan sayatan di lehernya akibat penganiayaan menggunakan pecahan botol dan ikat pinggang yang juga ditemukan polisi di lokasi. Pemirsa, harta warisan seharusnya membawa manfaat bagi ahli waris, bukan justru mengundang perseteruan. Karena permasalahan waris sangat bisa diselesaikan dengan asas keadilan yang dilindungi oleh negara. Pemirsa, sesaat lagi Realita kembali dengan kasus penganiayaan siswa yang masih terus terjadi di lingkungan sekolah. Selengkapnya sesaat lagi untuk Anda.